Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali aku akan bahas mengenai timnas yang akhirnya harus merasakan kekalahan perdananya di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia, guys, dimana mereka harus puas tumbang dari tangan Cina, yang dimana Cina itu sendiri merupakan salah satu negara yang boleh dibilang terlemah tadinya di grup ini. Tapi setelah kemenangan ini membuat akhirnya mereka jadi punya peluang untuk bisa lolos. Walaupun gue sih sebenarnya masih yakin ya nggak ada juga, ya kan. Tergantung dari hasil agak menghadapi Bahrain besok ya guys ya, di bulan November nanti. Nah, kurang lebih ada beberapa poin yang sebenarnya gue bisa tangkap alasan kenapa Indonesia bisa kalah menghadapi Cina. Jadi kita mulai dari udah gue rangkum di ini. Yang pertama adalah Indonesia jelas pasti membutuhkan striker, karena tadi kelihatan banget emang striker itu hilang gitu. Bahkan seorang Rafael Strike lebih terlihat seperti seorang winger ketimbang seorang striker. Yang dimana kalau seandainya Indonesia tidak memiliki seorang Mauro atau Mauro tidak kunjung datang ke Indonesia, begitu juga dengan Ole Romeni, maka ada opsi yang menurut gue cukup bisa dipertimbangkan, yaitu adalah seorang Jens Raven yang berada di tim U23 yang mungkin bisa ditarik ke atas seperti layaknya Marcelino Ferdinand. Kemudian kalau dari segi sayap, gue pribadi jujur prefer untuk memasang Eliano Reinders dan juga Ragnar Urat Mangun. Tadi kebetulan Eliano cedera, jadi ini emang nggak bisa dilawan ya. Jadi kemungkinan main juga tadi nggak ada. Mungkin nanti ketika menghadapi Jepang, semoga Eli sudah sembuh jadi dia bisa jadi starter dan main bareng sama Ragnar ya. Entah mungkin dia sama Ragnar atau dia sama Witan atau dia sama Marceng, terserah. Tapi gue sih lebih prefer ke dia sama Ragnar ya, karena biar dua sisi tuh jadi ditusuk dari kiri kanan gitu guys ya, karena kan mereka juga dua pemain yang cukup cepat gitu guys menurut gua, dan udah berpengalaman di Eropa juga. Kemudian dari itu tadi kan sayap depan ya. Kalau di sayap belakang, jadi di belakang karena kan STI kan paling sering pakai formasi sekarang kan 3 back ya, 3-4-3 ya kalau nggak salah ya, ya kan. Makanya kalau dari segi sayap bertahannya mungkin cocok emang Calvin Verdong yang bisa dibilang tadi tuh mainnya kurang karena emang ditaruh di CB. Dan sebenarnya ini gue sedikit bingung nih kenapa ST masih menaruh Verdong di back, padahal ketika menghadapi Arab saja emang kelihatan Verdong tuh agak-agak kurang gitu. Harusnya dia memang ditempatkan di sayap gitu kan. Walaupun emang dia bisa juga back sih sebenarnya, back tengah bisa. Terus kemudian mungkin temannya nanti ada Kevin Dix ya, yang nanti akan bermain bareng dengan dia, dimana Kevin seperti sudah mengucapkan sumpah dan siap untuk membela Indonesia. Insya Allah nanti November kalau bisa dipercepat guys ya. Semoga, karena kalau seandainya bisa dipercepat kan berarti nanti duetnya otomatis mereka berdua gitu guys ya. Kemudian di tengahnya gue sebenarnya pribadi pengen naruh Prof Haye. Ini jujur pengen banget gue naruh Prof Haye, tapi melihat staminanya yang ketika menghadapi Arab Saudi yang akhirnya harus membuat dia diganti, ya kan. Terus juga menghadapi Australia mainin dia dari second half juga ternyata kurang begitu menggigit gitu ya. Walaupun itu bisa jadi trik kejutan sih, tapi kurang menggigit karena ya kesannya jadi telat gitu guys ya. Apalagi Nesta ini kan memang terkenal mengganti pemain itu di atas menit 60-an ke atas. Jadi ya kalau seandainya si Haye baru masuk menit segitu, takutnya nanti ritme permainan udah terlalu kacau dan begitu mau dibangun lagi tuh kayak kesannya tuh susah gitu guys. Makanya gue bingung nih apakah Haye harus jadi starter atau enggak, walaupun mungkin banyak orang yang pasti beranggapan Haye harus jadi starter, tapi kalau bagi gue pribadi mungkin Nathan sama Ivar lebih cocok jadi starter. Dan kalaupun nanti seandainya ada pemain baru, kemungkinan Jairo Redwald ya, mantan mainnya Crystal Palace, itu lebih akan membantu lagi ya, karena nantinya Redwald akan menjadi pengawal di lini belakang dan Nathan akan menjadi penyisir di semua lini. Jadi bisa dibilang ketolong lah guys nanti Nathan yang bisa ngebantu kemana-mana gitu. Kemudian kalau tadi kan CM ya, kita langsung masuk ke ini belakang yang kayaknya udah ini pattern solid gue sih menurut gue ya, dimana gue ngerasa Itzes, Hilger sama Rido tuh udah trio solid di belakang menurut gue. Walaupun memang bener Hapner dan juga mungkin si anak bengal yang kalau mau pulang akan Bagot bisa jadi opsi, tapi gue pribadi lebih milih mereka bertiga. Sama ada Wahyu Prasto ya, bukan mantan pemainnya Malut United, yang juga menurut gue bisa menjadi opsi di belakang kalau seandainya Rido nggak main atau diantara mereka bertiga ada nggak main itu.
karena punya body yang cukup bagus ya si Wahyu itu ya. Kan dijoki sebagai Hulk-nya Indonesia guys. Kemudian kalau kiper udah jelas pasti Martin Paes ya. Maksudnya nggak ada lagi sebenarnya yang opsi yang menjanjikan. Sebenarnya Hernando udah bisa, tapi mungkin kalau emang lawannya yang kayak Cina tadi ya, yang emang agak rada-rada kurang nekan gitu ya, mungkin Hernando masih bisa sih. Ya, sedikit ada peluang kalau Hernando menghadapi Cina. Tapi kalau ngadepin yang kayak Bahrain, yang Arab, yang Jepang, yang kalau shooting tuh gila-gilaan, emang bener Bang Paes emang harusnya jawabannya. Ya kalau emang mau datengin kiper mungkin ya siapa namanya tuh yang dari Jerman itu bisa juga kali ya kalau memang mau ya kan. Atau mungkin bisa menarik kiper dari bawah ya kan kayak Ikram bisa ditarik ke atas mungkin biar nambah jam pengalaman gitu guys ya. Ya kurang lebih itu aja sih dari gua guys ya. Sebenarnya kalau gua pribadi emang tadi itu kesalahannya tuh ya karena STY terlalu frontal merotasi 4 pemain sekaligus di starting 11. Itu sesuatu yang menurut gua harusnya nggak usah dilakukan. Ya kesannya memang seperti meremehkan Cina sih ketika itu ya karena sampai 4 pemain dirotasi kemudian juga malah hasil rotasinya malah jadi buruk. Bahkan ketika di babak pertama tuh awalnya sudah bisa mengontrol laga lama-lama malah jadi kehilangan pace dan juga fokus gitu yang akhirnya ngebikin mereka malah jadi buyar kebobolan 2 gol gitu guys ya. Makanya mungkin sebaiknya memang kalau udah pattern formasinya seperti ini ya udah itu aja gitu guys ya. Dan satu lagi mungkin ini sedikit akan membuat netizen kesal, tapi ini kenyataannya guys ya. Kalau bagi gue pribadi, Indonesia ini kan seperti layaknya klub yang sering dimasuki pemain-pemain baru ya guys ya. Kayak ada lagi baru lagi naturalisasi atau diaspora baru lagi kan. Kalau menurut gue mungkin untuk sementara waktu sebaiknya dihentikan dulu. Ini sementara waktu guys ya. Kenapa gue bilang dihentikan dulu? Karena mungkin untuk masalah pengembangan tim iya emang jadi lebih bagus. Tapi kalau untuk masalah komunikasi, kekompakan kan jadi kayak harus terus-terusan dibangun kan ya. Alasan kenapa ketika Indonesia pertama kali kedatangan Paes bisa tampil solid ketika menghadapi Arab sama Australia ya karena mereka udah sering main bareng ya kan. Ini ketambahan 2 pemain baru Eliano sama Mies Hilgers. Actually sebenarnya Messi yang mainnya 2 kali kan yang lebih kerasa. Otomatis mereka harus bisa adaptasi lagi dan itu menurut gua mengganggu di waktu seperti ini gitu. Jadi mungkin setelah nanti seandainya mendatangkan lagi setelah Kevin Dix dan mungkin nanti kalau ada ya Jair Edwards atau mungkin juga Mauro dua-duanya ya. Jadi sekaligus 3 datang. Setelah itu nanti setelah laga dari Jepang sama Arab Saudi setelah itu mungkin harus di stop dulu ya kan, berhenti dulu gitu karena ini biar bisa membangun kekompakan dari tim itu sendiri guys ya. Karena kalau seandainya terus ditambahin terus diganti lagi ntar gimana mau kompaknya guys ya. Kalau gitu itu saja dari gua pamit. Kalau menurut kalian kira-kira gimana, apa yang salah dari timnas tadi menghadapi Cina? Tuh di kolom komentar, jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk gua. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga timnas kita bisa bangkit lagi ya. Kalau gua sih pribadi emang dari awal nggak muluk-muluk sih ya. Emang pengennya cuma menang lawan Bahrain sama Cina ya. Tapi kalau emang bisa menang kemarin tuh hampir menang lawan Australia sebenarnya. Kalau emang bisa nyetak 1 gol di awal laga tuh menang sebenarnya lawan Aussie. Sayang ya sekarang Aussie udah bagus ya. Jadi udah nggak bisa lagi kayak gitu ya. Kalau gitu itu saja dari gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.